Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di acara Bebas Baper. Bincang enak, berkualitas, dan asik bareng Permira. Bersama saya hostnya di sini, Akira Rizky Rosyadi, yang sedang menempuh studi Artificial Intelligence di Moskow, Rusia. Dan bersama narasumber kita kali ini, Kak Kezia Putri. Halo Kak. Halo semuanya. Halo, apa kabar Kak? Baik, apa kabar Akira? Baik Kak. Oke, saya sebagai host di sini akan membacakan edukasi dan lain-lainnya, atau bisa baca CV-nya dari Kak Kezia ini. Kak Kezia ini merupakan lulusan dari UPH pada tahun 2016, sarjana seni, dan lulusan dari Master of Music Therapy di Whitworth Lawer University di Kanada. Dan tidak lupa Kak Kezia ini sudah bersertifikasi dan training sebagai musik terapis berakreditasi, antara lain Music Therapist Accredited Canadian Association for Music Therapy 2019, Music Therapist Board Certificate MTBC, Certification Board for Music Therapy USA 2019, Helen Bonney Method of Good Imagery and Music Level 1, Dinner Journey with Jim and Concordia University Montreal 2019, Neurologic Music Therapy NIMT, the Academy of Neurologic Music Therapy, University of Toronto 2019, GPR First Aid Canadian Red Cross 2018, Grade 5 Yamaha Teacher Grade Examination 2014, Grade 7 Associate Board of Royal School of Music London 2010. Dan beberapa pengalaman sebagai internship musik terapi juga dijalankan di Kanada pada tahun 2019 dan lalu tahun 2018 2019 dan winter 2018. Lalu tidak lupa pada tahun 2015 dan 2016 dia pernah menjalankan internship di Dr. Soeharto Harjian Mental Health Institution Jakarta, Indonesia. Dan ada beberapa experience atau pengalaman kerjanya menjadi udah kerja di Universitas Pelita Harapan ya, Kak? Ya, sekarang lagi jadi koordinator terapi musik di UPH. Oke. Lalu pada April 2018 sampai Juli 2018 sebagai part-timer piano teacher Empress Music Studio di Kanada, Kak. Lalu pada November 2015, Juli 2017 sebagai freelance musik terapi UPH, Music Therapy Clinic. And then September 2015 sampai Agustus 2017 sebagai Music Director Fidelis Cantos Ensemble GKI Taman Aries Church. Dan November 2013 sampai Juli 2017 freelance piano teacher in Jakarta dan Tangerang. Oktober 2012 sampai Oktober 2013 part-time piano teacher Sekolah Musik Indonesia. Dan langsung saja kita mulai acara Bebas Baper ini. Baik, Kak Kezia atau Mbak atau gimana Kak enaknya kita manggilnya nih? Kak juga nggak apa-apa. Kak, oke. Ya. Atau Ibu dosen kita panggil. Aduh, jangan Kak Kezi aja nggak apa-apa. Oke, Kak Kezia. Oke, saya sudah udah membaca CV dan sedikit membaca tentang musik terapi. Mungkin musik terapi ini bisa terbilang baru di Indonesia ini, atau mungkin para penonton kita atau masyarakat Indonesia ini belum mengetahui apa itu sih musik terapi atau gimana sih cara menterapinya. Atau Kakak bisa jelasin sedikit untuk gimana sih musik terapi ini Jadi sebenarnya? untuk menjawab bagaimana musik bisa menjadi media terapi ya, itu harus dijelaskan dulu sebenarnya terapi musik itu apa sih. Uh, Mhm. jadi terapi musik itu sebenarnya penggunaan musik dan atau aspek-aspek musik seperti ritme, melodi, dinamika dan lain sebagainya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang baik itu dari aspek emosional, fisik, sosial, spiritual, kognitif dan lain sebagainya. Nah, kalau dari publik sendiri saya tuh sering dengar kayak kalau misalnya mereka ditanya, menurut Anda tuh terapi musik tuh apa sih gitu. Nah, mereka biasanya langsung kebayang kliennya itu mendengarkan sebuah lagu klasik gitu sambil memejamkan mata. Jadi kalau saya bilang di sini itu persepsi yang tidak salah tapi juga kurang tepat gitu.
belum sepenuhnya tepat. Nah, terapi musik itu ada dua teknik, dua jenis teknik. Satunya reseptif, satunya aktif. Nah, yang tadi persepsi masyarakat pada umumnya itu lebih kepada teknik yang reseptif, yang mendengarkan gitu. Mhm. Nah, tapi selain itu ada juga teknik aktif, seperti diantaranya melakukan improvisasi, bernyanyi, menulis lagu, melakukan drumming dalam kelompok, membuat komposisi, melakukan analisa lirik lagu, dan lain sebagainya. Jadi kliennya itu terlibat aktif dalam beraktivitas musik gitu. Nah, untuk terapi musik sendiri itu harus dipandu oleh terapis musik, namanya juga sebuah bentuk terapi, gitu ya. Benar. Dan itu dilakukan untuk tadi mencapai goal-goal yang non musikal yang tadi saya sudah jelaskan, gitu. Tapi sebenarnya tuh kalau kalau misalnya kita lihat di film-film sendiri kan itu sebenarnya kayak ada terapi musik. Jadi kayak ada orang yang berbaring dan di sebelahnya ada musik. Apakah itu benar, Kak? Memang ada teknik yang seperti itu. Jadi ada Ah, namanya guided imagery and music, di mana mhm, klien itu biasanya berbaring memejamkan mata, terus dipasangkan lagu klasik, dan lagu klasik aha, itu juga bukan sembarang lagu klasik. Lagu klasik itu sudah disusun, sudah melalui riset yang panjang, eh, mhm. lalu biasanya klien itu akan mendengarkan lagunya dan menghasilkan visualisasi, image visualisasi. Nah, seperti itu. Itu salah satu bentuk paling umum yang mungkin publik kalau ditanya terapi musik apa sih itu langsung kebayangnya ke situ gitu. Berarti kalau misalnya sudah disusun dengan para ahli itu bisa dibilang musik itu sudah dijadikan seperti cerita, ya, lalu di treatment ke pasien. Bisa dibilang seperti itu. Tapi harus diingat bahwa persepsi setiap orang, setiap individu Aha, terhadap setiap musik itu berbeda-beda. bisa jadi. Lalu apa sih Kak penyakit atau gangguan yang bisa disembuhkan dengan treatment ini? Eh kalau populasi klien kita, jadi gangguan apa, disorder apa itu bermacam-macam. Mhm. Sebetulnya dari bayi yang baru lahir hingga orang lanjut usia pun bisa gitu. Jadi setidaknya di luar negeri itu terapis musik ada yang bekerja dengan bayi-bayi yang prematur di NICU, ada juga yang bekerja di unit kejiwaan remaja atau dewasa, ada yang bekerja di rehabilitasi medis, ada yang bekerja di panti werda atau long term care facility, geriatric care ya, palliative dan end of life care juga. Dan yang paling umum populasinya di Indonesia saat ini adalah bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak dengan developmental issue. Eh, Emang di Indonesia sendiri tuh banyak gak sih Kak orang-orang yang mentalnya terganggu kayak gitu yang Kakak bilang, yang bisa disembuhin dengan musik? Uh, Mungkin kalau bicara jumlah, mungkin sebetulnya banyak, tapi kesadaran masyarakat Indonesia terhadap well-being, terutama mental ya, itu Iya, masih belum sebesar kesadaran masyarakat di luar sana. bener juga sih Kak. Atau mungkin kadang orang tua juga belum tersadar karena anaknya ini untuk membawanya ke terapi musik. Mungkin Itu orang tuanya, itu ada pengaruhnya juga dengan kultur kita. Jadi masih ada iya, beberapa kultur Indonesia, culture Indonesia yang menganggap bahwa oh kalau anaknya itu berkebutuhan khusus itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang membuat maaf malu keluarganya mungkin. iya bisa jadi. Gitu. Lalu Kak, mungkin bisa kita tahu, mungkin kita salah. Apa aja sih Kak genre-genre musik yang kita bisa dengerin untuk membantu terapi ini? Atau kita kan kayak biasa nonton film apa cuma musik klasik atau musik yang melo-melo aja Kak? Hmm. Nah, seperti yang tadi saya udah sempat sebut, publik itu sering menganggap bahwa genre yang bisa dipakai untuk terapi musik hanya musik klasik saja. Padahal Aha. itu, again, musik klasik bisa dipakai, tapi kurang tepat. Jadi sebetulnya untuk genre yang bisa digunakan, semua genre juga bisa digunakan, tergantung dari Ter- preferensi dan kebutuhan kliennya. Berarti Gitu. musik rock juga bisa dong Kak?
Nah, kalau misalnya musik rock ini dipakai dengan aman, dengan panduan terapis musik sesuai dengan kebutuhan kliennya, why not? Gitu. Benar juga sih Kak. Berarti juga ini berdasarkan kemampuan dari spesialisnya untuk menerapi juga ya Kak? Bisa melihat dari situ, tapi kalau berdasarkan kode etik profesional, menentukan kegiatan atau menentukan genre musik itu harus diutamakan berdasarkan preferensi klien dan kebutuhan dari kliennya. Mau nggak mau Hmm, kita harus belajar sebagai terapis musik gitu. Seperti berarti udah. contohnya saya asalnya dari klasik, dari musisi klasik, saya harus Mhm. bisa belajar main genre lain seperti pop misalnya, atau jazz gitu. Berarti kalau bisa kita sambungi pertanyaannya itu dengan apa bisa dimainkan dengan secara langsung Kak di hadapan pasiennya? Jadi nggak perlu Eh, dengarkan melalui media digital. Bisa dua-duanya. Jadi bisa media digital atau rekaman, bisa dimainkan secara live di Mhm. hadapan kliennya. Itu tergantung lagi-lagi kebutuhan dari kliennya dan tergantung teknik yang dipakai. Kalau misalnya teknik-teknik seperti yang tadi saya bilang guided imagery and music, tentunya itu menggunakan rekaman karena memang lagu-lagu yang dipakai itu sudah di set, tidak boleh diubah-ubah, dan versi permainannya pun, versi performance-nya pun itu sudah di set berdasarkan riset gitu. Kalau misalnya untuk yang teknik seperti improvisasi, Mhm. bernyanyi, menulis lagu, itu ya mau nggak mau harus live kan, karena Iya, kliennya juga terlibat dalam bermain juga gitu. bener juga sih Kak. Tapi apakah lebih efektif secara langsung atau melalui rekaman Kak? Kalau menurut Kakak? Kalau pengalaman saya sih, saya lebih sering menggunakan kegiatan yang aktif, yang bermain langsung gitu. Tapi bukan berarti yang reseptif, yang recorded juga tidak efektif. Yang recorded, sorry, bukan reseptif, yang recorded tidak efektif. Dua-duanya sama-sama efektif. Dua-duanya sama-sama efektif ya? Dua-duanya sama-sama Hmm. efektif. Bagus berarti kalau kayak gitu. Lalu Kak, apa mungkin nih Kak, jadi ada penyakit seperti gangguan ini dengan genre yang ini, dengan penyakit yang ini dengan genre yang berbeda. Apa setiap genre itu punya bisa menyembuhkan penyakit tertentu Kak? Jadi kayak udah ada itunya. Kalau untuk menyembuhkan penyakit apa, itu nggak bisa dilihatnya dari genre. Jadi genre itu betul-betul hanya preferensi klien dan kebutuhan dari kliennya. Kalau untuk apa namanya menyembuhkan disordernya itu lebih melihat kepada apa namanya teknik-teknik yang digunakan. Dan sebenarnya kalau saya boleh perjelas di sini, mungkin mungkin menyebutnya bukan menyembuhkan disorder, tapi lebih kepada membantu dalam gejala-gejalanya gitu. Menerapi kayak Ya, menerapi. Jadi menerapi pasien. apa ya? Kayak kita itu nggak bisa melihat terapi itu seperti kita minum obat yang apa kayak jangka waktunya segini, minumnya 3 kali dalam sehari, pasti langsung mendingan gitu. Nah, Mhm. terapi itu apa ya? Ya kita ada targetnya sih, Tapi tapi tidak bisa diprediksi Kak, atau tidak. gimana? Jadi kalau kita ngeset target nih, misalnya ada objektifnya, ada goalnya gitu ya. Kalau Aha. misalnya terus kita lakukan, tapi kalau misalnya setelah beberapa sesi dievaluasi ternyata oh goalnya terlalu sulit nih atau objektif terlalu sulit, kita harus rubah. Atau malah terlalu gampang, harus dirubah menjadi lebih sulit Ada gitu. gitu kayak langsung tiba-tiba harusnya 3 bulan tiba-tiba 1 bulan langsung sembuh Kak? Ada. Jadi again mungkin bukan sembuh, jadi lebih kepada mengurangi gejala gitu. Iya benar-benar. Ada yang targetnya 2 bulan, 1,5 bulan udah tercapai objektifnya, bisa kita tambah lagi objektifnya. Dan saya mau take note sedikit di sini bahwa Mhm. biasanya kalau di luar negeri atau di sini pun itu terapis musik tidak bekerja sendiri. Terapis musik itu bekerja secara interdisipliner dengan profesional lain, seperti misalnya
Kalau dulu saya pernah bekerja di RSJ di Kanada itu, saya bekerja masih dengan psikolognya, dengan occupational therapist, dengan fisioterapist, dengan chaplainnya. Jadi interdisipliner. Sehingga misalnya klien ini masih mendapatkan konseling dari psikolog, nanti dari psikolognya merujuk kepada kita untuk misalnya membantu dalam aspek sosial. Gitu. Berarti ada beberapa penyakit itu ada yang bisa disembuhkan melalui terapi musik dan ada yang nggak bisa disembuhkan, Kak. Maksudnya di terapi. Ada yang memang kasus-kasus tertentu harus dengan bantuan profesional lain. Jadi kayak tadi secara interdisipliner gitu. Ada Berarti yang bekerja mungkin sebagai tim kayak. Bekerja sebagai tim. Jadi mungkin ada yang disorder tertentu atau kebutuhan tertentu yang bisa kita menggunakan terapi musik saja, tapi ada yang memang harus interdisipliner. Apa ada presentasinya, Kak, untuk kesembuhan dari terapi ini? Mungkin nggak 100% benar-benar sembuh kayak. Mungkin kayak 50%, 60% atau gimana, Kak? Saya nggak bisa berbicara berdasarkan persentase atau data yang pasti atau yang eksak, tapi berdasarkan ini observasi saya sendiri sih selama saya praktek adalah orang kalau sudah sekali kena satu disorder atau gangguan tertentu, biasanya akan ada dampaknya kalaupun dia sudah selesai dari programnya gitu. Oh, berarti di terapi terus menimbulkan gejala-gejala yang lain, Kak, bisa dibilang gitu? Bukan seperti itu. Jadi lebih kepada ada bekas-bekasnya deh gitu. Jadi Iya sama benar. seperti kalau kita luka di tangan, walaupun sudah nutup lagi lukanya, tapi kan ada bekasnya kadang-kadang gitu. Iya benar. Kalau Kakak mungkin udah ada pasien apa aja sih, Kak, yang berhasil Kakak terapiin? Kalau saya waktu di Kanada itu banyak praktek dengan lansia, demensia dan Alzheimer, juga yang mereka yang sudah di masa akhir hidupnya. Jadi kalau programnya itu namanya palliative and end of life care. Dan juga di tahun kedua saya bekerja dengan di sebuah institusi kejiwaan dewasa. Itu saya bekerja dengan pasien-pasien yang PTSD atau mengalami trauma. Jadi post traumatic syndrome disorder. Post traumatic stress disorder. Lalu bipolar, depression, anxiety. Juga ada di sana masih program for older adult juga. Dan juga sempat di sana ada yang mengalami stroke, mengalami jadi dia ada bekasnya itu afasia. Nah itu saya tangani juga di sana. Gitu. Yang menarik sebenarnya kalau untuk penderita bipolar itu gimana, Kak? Apa benar-benar bisa sembuh, Kak? Itu Nah kan menarik menurut saya. Kalau bipolar itu dulu waktu salah satu klien saya ya di sana di institusi kejiwaan itu ada satu yang diagnosanya bipolar. Nah lagi-lagi dia tidak hanya mendapatkan treatment terapi musik, tapi juga masih sesi dengan psikolognya, sesi dengan dokternya, dengan occupational therapist. Jadi kita bekerja secara interdisipliner. Nah kalau untuk terapi musiknya sendiri, waktu dulu itu sih dia dirujuk oleh psikolognya untuk membantu di emosinya dia, aspek emosi. Jadi kalau bipolar itu kan ada dua fase high dan fase low. Fase high-nya itu manic-nya, dan fase low-nya itu fase depression-nya. Gitu. Nah, dulu waktu saya bekerja sama dia itu saya menggunakan teknik improvisasi dan juga mendengarkan lagu juga, jadi purposeful listening. Jadi biasanya saya mulai sesinya dengan improvisasi, saya kasih dia pilih instrumen yang tersedia, lalu saya akan memainkan either gitar atau piano, lalu kita berimprovisasi bersama-sama tentang mood dia di hari itu. Gitu. Jadi di saat itu moodnya sedang gimana dimainkan. Setelah gimana? Kalau misalnya dia lagi moodnya high gitu, Kak,
Jadi kita langsung main ini yang slow gitu Kak, atau gimana Kak? Enggak, kalau di terapi musik itu ada teori namanya ISO principle, itu Mhm. dimana kita nggak langsung mengcounteract emosi klien yang sekarang dengan emosi yang berlawanan, tapi kita match dulu. Kita match dulu dengan emosi yang sedang dia alami sekarang. Jadi kalau misalnya dia lagi high, kita match dulu dengan high, Mhm. gitu. Baru nanti sepanjang sesi secara perlahan-lahan kita shift ke yang lebih apa ya, lebih lambat gitu, lebih low Mhm. sedikit gitu dari moodnya dia yang sebelumnya. Jadi biasanya saya mulai dengan improvisasi tadi, terus setelah improvisasi kita mendengarkan lagu untuk supaya dia tune in dengan sesinya, dengan saya. Kita Mhm. diskusi, jadi misalnya saya bawa lagu Perfect misalnya. Lalu Mhm. di lagu itu kita diskusikan liriknya, lain apa yang menurut dia menarik, lain apa yang dia kurang sreg, lalu dia mau ganti dengan kata apa kalau misalnya dia bisa ganti. Baru setelah itu kita tutup lagi dengan improvisasi, tapi kali ini bukan moodnya dia sekarang, tapi lebih kepada yuk apa emosi atau mood apa sih yang sebenarnya kamu mau rasain setelah keluar dari ruangan ini. Kita Mhm. coba kita mainkan mood kamu sekarang, kita shift, kita ganti pelan-pelan di permainannya sampai moodnya sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Oh, tapi kan beberapa untuk penderita bipolar itu emosinya tidak stabil kayak mungkin dia lagi high atau low. Nah itu bisa terjadi nggak sih Kak ketika sudah match di awal lalu tiba-tiba emosi dari penderita bipolar ini tiba-tiba low, tiba-tiba high lagi Kak. Sehingga itu membuat kekacauan atau mungkin memberontak Kak. Kalau fase-fasenya itu biasanya tidak berubahnya, switch-nya tidak secepat itu sih kalau sepengalaman saya ya. Jadi satu hari gitu dia high, hari berikutnya dia low, atau per beberapa hari gitu. Saya sih ada yang tiba-tiba nggak stabil di sesi, biasanya kita langsung minta bantuan. Tapi kalau saya jarang sekali menemukan yang naik turun begitu apa namanya emosinya di dalam satu sesi. Hmm, Uh, mungkin itu kalau biasanya udah penderita bipolar yang benar-benar akut ya Kak. bisa jadi gitu. Tapi ya perlu diingat juga kan dia ini masih masih berkonsultasi dengan dokternya, masih berkonsultasi dengan psikolognya, sehingga dia masih minum obat juga gitu. Nah Mhm. itu membantu dia untuk menjadi lebih stabil saat sesi. Ah, begitu Kak. Lalu Kak, untuk terapi ini dijalankannya itu secara konstan, mungkin dua dua kali harus seminggu, dua kali seminggu dijalankan kayak gitu Kak, atau gimana Kak? Secara reguler di jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau dulu di rumah sakit institusi kejiwaan yang dulu itu programnya adalah semua mayoritas 8 minggu. Jadi dalam 8 minggu Mhm. itu misalnya seminggu sekali sesinya atau seminggu 2 kali gitu. Gitu Kak. Oke. Lalu Kak, kalau apa ya? Kalau di Indonesia sendiri Kak, Kakak udah kan Kakak kan baru banget pulang dari Indonesia nih Kak. Dari Mm-mm. Kanada ke Indonesia. Sudah Mm-mm. banyak belum sih Kak untuk treatment orang-orang Indonesia yang notabene orang Indonesia itu benar-benar kurang pengetahuannya tentang musik terapi ini Kak. Kalau untuk sekarang sih saya jujur belum balik praktek karena saya sendiri baru Mhm. baru pulang dari bulan Desember kemarin dan apa ya masih penyesuaian di UPH karena di UPH saya Senin sampai Jumat. Oh, Um, tapi rencananya ya mudah-mudahan setelah COVID-19 ini agak surut, saya bisa aha. balik praktek lagi. Kalau dulu sebelum saya berangkat ke Kanada justru kan sebagai salah satu persyaratan untuk lulus program terapi musik di UPH kita harus praktek juga. Nah saya Aha. praktek terakhir kali itu di RSJ Suwarto Herdian. Kalau yang dulu orang sering bilang RSJ Grogol. Iya Kak, oke. Lalu Kak, gimana sih antusias orang Indonesia terhadap musik terapi sejauh ini Kak? Eh, Melihatnya tergantung nih melihatnya bagaimana dulu. Kalau dari kacamata
seorang, kalau dibandingkan dengan negara-negara seperti Kanada, ya mungkin antusiasmenya masih lebih tinggi di Kurang ya Kak? Kanada. Tapi sebenarnya setelah dilihat gini sih, intinya orang-orang di Indonesia itu hanya perlu diberi pengertian yang tepat gitu. Jadi kalau dia tahu apa itu terapi musik, mungkin antusiasmenya juga akan ikut naik juga gitu. Mungkin Aha. selama ini hanya karena image yang salah, image yang kurang tepat akan terapi musik gitu. Kalau di Universitas UPH sendiri Kak, gimana tuh Kak? Banyak student-student yang pengen belajar terapi musik atau Kakak ngajar apa sih Kak di UPH kalau boleh tahu? Saya di UPH khusus di terapi musik aja. Jadi Aha. mengajar mata kuliah terapi musik seperti dasar-dasarnya, terus teknik-teknik kelas teknik terapi musik, lalu juga membimbing mereka yang sedang praktek. Kalau di UPH kita prakteknya itu per tahapan usia untuk sekarang. Jadi misalnya semester 2 mereka dengan anak-anak, lalu semester selanjutnya dengan remaja, lalu Mhm. dewasa dan lansia sebelum mereka akan menulis skripsi. Jadi saya khusus di mata kuliah terapi musik saja dan untuk sekarang sebagai koordinator peminatan. Oke Kak. Ayo, ini ada beberapa pertanyaan juga nih Kak dari komentar di YouTube. Saya bacakan ya Kak. Ya boleh. Penyakit apa aja sih Kak yang bisa disembuhkan dengan terapi musik? Dari Anindya BD. Tadi ini ya sudah sedikit Aha, dibahas. disinggung ya. Uh, Sebenarnya banyak kalau di luar negeri itu seperti tadi saya bilang dari bayi sampai lansia. Jadi kalau Ah, bayi sekarang tuh lagi ngetren di luar negeri bayi NICU, prematur di NICU dengan orang tuanya, dengan ibu atau ayahnya. aha. Lalu di setting rumah sakit sendiri kan departemennya banyak ya, ada departemen onkologi, departemen pediatrik, rehab medis, palliative and end of life care. Lalu ada juga yang lebih ke sifatnya lebih ke kejiwaan di rumah sakit jiwa untuk mungkin kejiwaan dewasa, kejiwaan anak, kejiwaan remaja. Ada Mhm. juga yang di long term care atau kalau di sini kita sebutnya panti werda untuk demensia dan Alzheimer's. Ada juga yang paling umum tadi saya sudah sebutkan adalah di sini di Indonesia itu anak-anak dengan developmental issue. Aha. Lalu Kak dari Ridwan C Kak. Oh, terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Lalu Kak dari Ridwan C Kak, apakah terapi menggunakan media musik ini dapat menghentikan adiksi terhadap sesuatu? Ya, thank you pertanyaannya Ridwan. Saya pernah melakukan terapi musik kelompok untuk mereka-mereka yang uh, kecanduan. Jadi ada di rehabilitasi adiksi gitu. Jadi both di apa namanya di Soeharto Herdian dan juga di RSD yang di Kanada itu. Jadi Aha. kalau untuk sesi di addiction rehab itu kita sesinya berbentuk kelompok dan sifatnya lebih kepada untuk sosialisasi, untuk kebersamaan, untuk kekompakan, uh, kita melakukan music jamming gitu. Nah Mhm. sebenarnya ada penelitian yang mengatakan apa sih yang membuat orang kecanduan gitu kan? Apa sih yang sebenarnya orang yang memiliki adiksi ini butuhkan? Mereka itu membutuhkan sebuah relationship, membutuhkan sebuah koneksi. Nah dari situlah kita bisa menyediakan kebutuhan itu lewat musik, lewat kegiatan bermusik. Seperti itu Kak ya. Terima kasih Atau Kak sudah menjawab dari iya, Ridwan C Kak. ya. Lalu dari Prinanda Rahmadanti, adakah efek samping dari musik terapi ini Kak? Ini pertanyaan yang sebenarnya bagus banget karena banyak orang di luar sana yang bilang, oh musik terapi itu bagus sekali karena aman, sangat aman. Uh, in a way iya aman, tapi ada resikonya juga. Kalau tidak Wah. diaplikasikan oleh seorang profesional yang sudah betul-betul terlatih, musik itu bisa menimbulkan efek yang agak negatif juga. Contohnya, kita bila bekerja dengan orang yang mengalami trauma,
lalu kita tidak memahami dulu musik yang akan kita gunakan, atau kita tidak memahami latar belakang klien, maka misalnya kita asal pasangin musik atau asal mainkan musik saja gitu, itu akan memberikan trigger ke kliennya, malahan mereka akan mungkin ingat lagi dengan kejadian traumatis mereka sebelum mereka ready ya gitu. Jadi memang terapi musik ini nggak bisa sembarangan, harus dilakukan oleh seorang profesional. Apa mungkin gini Kak, ada yang pernah diterapi musik karena penerapinya ini kurang profesional, atau bisa dibilang bukan penerapi tapi dia pura-pura jadi penerapi, malah pasien ini jadi gila Kak? Apa bisa seperti itu? Mungkin kalau pasiennya jadi gila agak terlalu ekstrim ya, Terlalu ekstrim lah. cuman gini sih, yang perlu saya bilang adalah di Indonesia ini standar dari pemerintah belum ada. Jadi orang itu masih bebas menyebut dirinya terapis musik tanpa mereka harus melalui pendidikan yang proper gitu, Formal. yang profesional, yang formal. Sedangkan kalau menurut standar-standar di luar sana seperti di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Australia, dan beberapa negara lainnya, terapis musik itu harus melalui pendidikan formal. Ya karena hal-hal itu tadi harus betul-betul harus memahami musik dan betul-betul harus memahami sisi klinisnya juga gitu. Nah, sayangnya di Indonesia ini karena belum ada groundnya, banyak sekali ya ada bukan banyak ya, ada beberapa training-training yang ya bikin training seadanya, hanya mungkin beberapa bulan lalu pesertanya diperbolehkan untuk menyebut dirinya terapis musik. Padahal ini berpotensi untuk justru membahayakan kliennya di masa yang akan datang karena tidak terlatih secara proper gitu. Terima kasih Kak udah menjawab nih, sangat membantu sekali. Terima kasih. Lalu Kak, ada pertanyaan lagi dari Kehila Napitupulu. Apakah tingkat keberhasilan dari terapi musik ini tergantung pada usia Kak? Ini pertanyaannya sebetulnya cukup broad ya sifatnya. Keberhasilan dalam hal ini seperti apa? Saya beri contoh ya. Kalau kita menerapi anak-anak versus dibandingkan dengan kita menerapi orang tua yang mengalami demensia. Anak-anak ini misalnya kita ambil contoh kebutuhannya adalah kebutuhan belajar. Nah, itu kita merancang merancang intervensi yang memang goalnya itu untuk improve kan, untuk melihat progres, untuk naik gitu. Sedangkan kalau dengan sesi dengan dengan orang tua, dengan mereka yang misalnya demensia atau Alzheimer's, demensia dan Alzheimer's itu adalah penyakit yang degeneratif. Setiap semakin lama dia akan semakin fungsinya semakin turun. Jadi kita membuat sesi bukan untuk supaya memiliki progres yang naik, tapi untuk menjaga kualitas hidup dia gitu. Jadi keberhasilan ini agak broad sih, cuman kalau saya bisa kasih gambarannya seperti itu. Berarti untuk seperti kayak penderita Alzheimer itu sepertinya kakak itu untuk menjaga dia itu tidak untuk tiba-tiba drop semakin parah kayak, berarti untuk stabil. Untuk mungkin supaya penurunannya tidak terlalu cepat, lalu untuk menjaga moodnya sehari-hari, menjaga relasinya dia dengan keluarganya atau dengan pasangannya gitu. Karena kan kadang-kadang kalau orang sudah terkena Alzheimer, demensia dan ada di long term care atau di panti keluarga, itu ada kecenderungan untuk social withdrawal, lalu kemudian depresi. Nah, itu yang kita jaga. Bahaya juga Kak kalau sudah sampai depresi kayak gitu. Terima kasih Kak untuk menjawab pertanyaannya dari Kehila Napitupulu. Sama, thank you Kahila. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Bima Karunia. Mau tanya nih, sebagai mahasiswa kan kita sering stres menghadapi kuliah atau stres karena alasan lain. Musik-musik seperti apa yang bisa menghilangkan stres seperti itu? Nah, thank you Bima. Pertanyaannya kalau misalnya untuk musik seperti apa, mungkin saya bisa refer lagi ke pertanyaan Akira yang tadi mengenai genre. Kalau musik seperti apa itu tergantung individunya.
Bima sukanya genre seperti apa? Kalau misalnya seperti saya suka semua genre, tapi mungkin saya suka yang easy listening. Sehingga easy listening itu lebih membuat saya relax gitu, atau membuat saya lebih tenang. Nah, pada intinya sih sebetulnya kalau menurut saya bukan tergantung genrenya, tapi tergantung pada apakah kita benar-benar saat kita setelin lagunya itu kita benar-benar dengerin. Kadang-kadang orang berpendapat, oh saya setel aja saya sambil ngapain gitu, nggak terlalu saya dengerin secara intentional gitu, nggak terlalu saya dengerin secara purposeful, ya dampaknya juga nggak sebesar yang diharapkan gitu. Berarti tergantung dari penerimanya itu ya, Kak? Jadi nggak Tergantung, tergantung dalam musiknya, tapi tergantung penerimanya ini cocok atau enggaknya sama musiknya. ya ada aspek dari musiknya juga yang mempengaruhi, tapi juga harus ada usaha effort dari pendengarnya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Karena kita sebagai mahasiswa ini kan terlalu stres dengan tugas-tugas para dosen. Lalu, Kak, pertanyaan selanjutnya dari Ayah Natalia. Komentar Kakak tentang lagu Kunto Aji di album Mantra Mantra itu gimana, Kak? Kan itu diklaim kalau Kunto Aji memasukkan frekuensi suara yang menurut penelitian dapat membuat pendengarnya merasa lebih baik. Gimana, Kak? Udah dengar lagu Kunto Aji belum, Kak? Wah, terus Yang terang saya belum denger nih lagunya, Aha, menarik. Mungkin nanti saya bisa dengerin ya, bisa saya aha. cek. Mungkin nanti Ayah Natalia bisa saya balas lewat email atau gimana gitu, karena saya belum denger ini lagu yang menarik sekali. Iya, Kak. Karena Kunto Aji kalau kalau nggak salah tuh beberapa belakangan ini kan dia musiknya yang melo-melo. Mungkin dari dulu juga sih, Kak. Galau-galau gitu, Kak. Buat anak-anak muda. Iya. Mungkin bisa jadi seperti ini, Kak. Karena liriknya itu pas dengan hatinya, jadi itu langsung membuat dia merasa seperti bahagia atau sembuh. Bisa Nah, gitu, Kak. bisa. Jadi kalau itu penjelasannya adalah tadi saya sempat bilang di awal bahwa musik itu kan banyak aspeknya. Musik Ah, itu ada aspek melodinya, ada aspek eh, ritmenya, ada aspek dinamika, ada frase, ada ornamentasinya. Nah, uh, jadi saat kita mendengarkan lagu, mungkin lirik dari lagu itu yang mengena buat kita. Mungkin bukan liriknya juga, mungkin melodinya, mungkin ritmenya, mungkin komposisi instrumennya yang mengena ke kita. Jadi mhm. macam-macam. Gitu. Berarti musik yang kita dengarkan itu nggak selalu musik yang cuma melodi aja kayak yang membuat kayak melo. Berarti yang ada liriknya juga bisa menyembuhkan, bisa menerapi kita kayak. Bisa, bisa. Hmm. Um, bukan menerapi ya, karena kalau menerapi itu harus dengan terapis musik tadi. Mungkin lebih Iya, benar. membuat kita lebih baik gitu, merasa lebih baik. Jadi konsep music and well-being. Um, jadi misalnya saya tanya Akira deh. Akira Hmm. punya lagu kesukaan dong pasti. Kalau untuk saat ini nggak ada sih, Kak. Saya dengerin lagu mungkin yang menurut saya enak aja, Kak. Salah satu deh, apa sih yang lagi enak didengerin sekarang? Kalau saya sekarang San Francisco Street. Nah, San Francisco Street, lagunya itu menurut Akira apanya sih dari lagu itu yang menarik? Apakah Kalau menurut saya sih karena tenang aja, Kak. Karena waktu lagi belajar lagi pas aja gitu, Kak. Jadi nggak hmm, terlalu berisik, nggak bikin pusing juga. Jadi nah, tadi nggak terlalu enak. berisik, berarti lebih ke dinamikanya misalnya, atau Aha. komposisi melodinya nggak terlalu ramai gitu. Aha. Jadi enak buat belajar. Nah, mungkin orang lain kalau dengar lagu yang sama, yang menarik buat dia adalah apanya? Temponya gitu. Jadi bisa beda-beda. Tergantung orang, tergantung lagu ya, Kak. Itu Ya, kayak cocok-cocokan aja. ya, setiap orang punya preferensi yang berbeda, setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda terhadap setiap musik. Jadi jadi misalnya kita punya lagu apa nih, lagu A yang buat kita kedengarannya seneng dan liriknya juga seneng gitu loh. Mhm. Tapi kok buat si orang ini kok malah nggak seneng, malah mungkin dia marah gitu. Jadi setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda terhadap musik. Musik sendiri. Lalu Kak, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Prastowo. Kak Kezia mengapa memilih dengan media musik? Ayo Kak, Wah, menarik.
Ini menarik sekali jawabannya. Kenapa memilih dengan media musik? Kenapa masuk terapi musik ya? Bisa jadi Kak. Dulu waktu S1 sebenarnya saya mau masuk psikologi. Ah, Tapi terus saya pikir-pikir lagi, saya sudah belajar musik dari masih kecil, dari umur 4 tahun. Bagaimana ya caranya saya bisa mengaplikasikan keduanya gitu. Lalu saya browsing-browsing, ketemulah ini terapi musik dan kebetulan ketemu di UPH ada programnya. Jadi saya coba masuk situ dan sampai sekarang suka-suka aja sih gitu. Dan semakin saya belajar, semakin menemukan reason kenapa musik itu menurut saya media yang cukup efektif gitu untuk banyak orang yang saya bantu gitu. Musik adalah sesuatu yang non verbal. Jadi saat sesuatu tidak bisa diungkapkan secara verbal, maka disitulah musik bisa bekerja. Gitu. disampaikan secara tersirat kayak, aduh. Lalu Kak, terima kasih Kak sudah menjawab loh. Ya, terima kasih Ahmad. Lalu ada Setiaji. Dia bertanya, di YouTube sekarang sudah banyak musik-musik untuk membuat kualitas tidur lebih baik. Contohnya, musik gelombang delta. Apakah itu termasuk terapi musik dan bagaimana cara mengetahui musik jenis terapi musik? Gelombang delta sendiri, terus terang, saya pernah lihat, pernah cek, dan sudah banyak musik-musik untuk membuat kualitas tidur lebih baik. Nah, kalau berdasarkan prinsip dari terapi musik seperti yang tadi saya sudah jelaskan, nggak bisa kita bilang one size fits all. Jadi setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda terhadap musik. Contohnya seperti saya kalau sebelum tidur disuruh dengerin musik, saya malah nggak bisa tidur. Karena kenapa? Saya sebagai musisi, kalau saya disuruh dengerin musik sebelum tidur, saya malah mikirin tadi musiknya tuh unsur-unsurnya apa aja ya, terus pergerakannya gimana ya, jadi malah nggak bisa tidur. Jadi kalau saya sih berpikirnya tergantung orangnya gitu. Ada yang dengerin musik klasik bisa tidur, ada yang dengerin musik yang mellow bisa membantu untuk tidur, tapi nggak bisa kita katakan one size fits all. Nah, gelombang delta juga halnya sama. Saya terus terang saya nggak terlalu familiar banget dengan gelombang delta. Saya pernah lihat tapi nggak pernah lihat risetnya secara mendalam. Mungkin bisa membantu beberapa orang, tapi mungkin buat beberapa orang justru malah mengganggu tidur. Oh. Kak, saya pernah baca nih Kak, kalau misalnya kita dengerin musik nih sambil tidur, tapi ternyata kita itu nggak sepenuhnya 100% tidur Kak. Jadi kayak ada beberapa kinerja di otak yang karena dengerin musik itu jadi kita nggak 100% tidur Kak. Apa benar tuh Kak? Nah, itu yang seperti tadi saya bilang, ada beberapa orang yang malah diperdengarkan musik sebelum tidur, ini pikirannya terstimulasi, gitu. Kepalanya terstimulasi untuk malah berpikir, untuk mungkin emosinya juga terstimulasi, gitu. Jadi nggak semua orang mendengarkan lagu sebelum tidur itu bersifat menenangkan atau bersifat untuk membuat tidur. Karena beberapa tahun lalu seperti kayak waktu saya SMP SMA saya pernah dengerin lagu kayak Depa Pepe gitu Kak, tahu kan Kak? Nah itu tuh benar-benar enak banget buat tidur Kak. Jadi kayak seperti kalau dengerin itu lagu itu kayak, waduh pengen tidur nih gini. Ya, mungkin kalau untuk Akira, Depa Pepe bisa membantu tidur, gitu. Jadi, tapi mungkin buat orang lain Depa Pepe malah, oh ini menstimulasi malah jadi bikin malah melek gitu. Semangat ya Kak, harusnya Iya. gitu Kak. Lalu terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan dari Setiaji. Lalu dari Alvina Adila, apakah orang yang benar-benar senang musik seperti menikmati instrumentalnya dan senang melihat band bermain instrumen musik, tapi tidak bisa main musik instrumen dan instrumen bisa disebut musik entusias? Bentar ya, saya baca dulu pertanyaannya. Apakah Panjang. orang yang benar-benar senang musik seperti menikmati instrumentalnya dan senang melihat band bermain instrumen musik tapi tidak bisa main musik instrumen bisa disebut musik entusias? Bisa saja. Music enthusiast, kalau menurut saya pribadi sih tidak perlu orang yang profesional bermain musik. Dia bisa saja seorang
music critics yang maksudnya bermainnya tidak sejago performers. Seperti kalau kita lihat di dunia kuliner misalnya ya, mereka yang food critic kan juga bukan berarti masaknya sejago para chef yang memasak gitu. Yang penting ngerti toh ya Kak. Jadi yang penting memahami apa yang dia dengarkan. Menurut saya sih bisa-bisa sah-sah aja dikatakan music enthusiast. Nih Kak, ada balasan lagi nih. Wah, ini aku kan sering sleep paralysis. Nah, terus biasanya kalau sleep paralysis jadi dengar suara aneh-aneh gitu Kak. Jadi aku kalau tidur sambil dengar musik soalnya malah bisa ngecegah sleep paralysis. Kalau memang musik dapat membantu kamu, bagus sekali. Artinya kamu sudah menemukan media yang memang bisa membantu kamu untuk merasa lebih baik. Go ahead, do it. Selama kamu untuk kasus seperti sleep paralysis ini atau mendengar suara-suara, mungkin saya bertanya balik ke kamu nih, apakah kamu sudah berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog misalnya atau konselor gitu? Oh, berarti harus ditangani dengan orang-orang profesional kayak. Tetap harus berkonsultasi mungkin lebih baik untuk sekedar memeriksa lagi, ngecek lagi apakah sebenarnya apa yang saya lakukan ini sudah aman atau sudah benar gitu. Karena takutnya mungkin ada efek sampingnya atau gimana ya Kak? Atau makin memperburuk. Betul, saya khawatirnya ada efek sampingnya. Tapi kalau so far membuat gejalanya lebih baik, ya mungkin masih oke. Cuman saya sarankan tetap konsultasi aja. Oke Kak, lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Prinanda lagi. Musik pengantar tidur itu termasuk ke terapi musik juga Kak? Dan apakah itu bisa membuat kecanduan atau tidak? Wah. Musik pengantar tidur ya. Musik pengantar tidur itu yang seperti apa ya? Saya kalau misalnya dengar istilah musik untuk tidur atau musik pengantar tidur itu saya jadi ingat ada seseorang yang dia tuh pekerjaannya adalah membuat album CD yang dia jadi dalam album CD itu dia compile musik-musik atau lagu-lagu yang dia beri judul, misalnya albumnya album untuk insomnia, album untuk menambahkan IQ, album untuk depresi gitu. Lalu dalam hati saya hanya berpikir begini loh, yang tadi saya bilang sih, musik itu tidak bisa one size fit all. Kalau misalnya yang dia pasang itu adalah lagu yang mellow untuk misalnya untuk insomnia gitu ya. Tapi yang mendengarkan kebetulan tidak menyukai lagu yang mellow atau seorang kritisi musik gitu, musik critics. Dia malah bukannya bisa tidur, malah mungkin mengkritik musiknya gitu. Bisa jadi Kak. Nah, jadi again sih saya hanya akan menekankan bahwa terapi musik itu tidak bisa dipatokan. Jadi intinya gini, album, kalau ada orang yang jual album atau CD atau musik yang dibilang musik untuk tidur atau musik untuk insomnia atau musik untuk meningkatkan IQ, itu menurut saya dan saya yakin banyak orang di luar sana yang setuju dengan saya, itu bukan terapi musik. Karena terapi musik pada intinya itu harus ada interaksi, relasi yang terjadi antara terapisnya dengan kliennya. Seperti terapi pada umumnya. Oke Kak, berarti nggak ada seperti kayak pengantar tidur, musik pengantar tidur itu kayak? Ada di luar sana, tapi saya tidak mengakui itu sebagai terapi musik. Oke, berarti itu mungkin apa ya? Karena dia suka aja kali ya. Ya, Terus dan maksudnya sah-sah aja kalau kalian mau dengerin lagu itu, silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi kalau ditanya itu terapi musik atau bukan, ya menurut saya sih bukan. Oke Kak. Lalu Kak, sebelumnya dari Alvina Adila nih Kak, dia sempat bilang, iya Kak, setuju orang selera musik beda-beda. Tapi masih ada aja yang hujat musik tes kita.
Oke. Menghujat music taste. Oh wow, ada ya yang menghujat music taste. Tapi mungkin banyak Kak sih di Indonesia Kak, karena dia kayak suka Korea misalnya Kak. Kan notabene misalnya dia di lingkungan yang orang-orang suka pop, pasti dia dihujat Kak. Gitu ya, saya baru tahu nih. Ada yang terus terang saya agak sulit di nalar saya kok ada ya yang menghujat music taste gitu. Kalau menurut saya di Indonesia masih banyak sih Kak. Apalagi kalau di sekolah-sekolah gitu Kak. Karena kalau dia gak ngikutin zaman, kayak dia sampai sekarang masih suka yang lain-lain yang jadul-jadul, mungkin dibilangin jadul lu atau gimana lu gitu. Terus itu buat orang sakit hati sih menurut saya Kak. Iyalah, pasti mau sakit hati. Jadul itu, musik-musik jadul tuh enak-enak loh padahal. Iya, padahal enak-enak. Tapi kan kembali lagi musik, taste orang beda-beda ya Kak. Iya, betul. Lalu Kak, dari Ayah Natalia, pertanyaannya, boleh tolong jelasin sedikit Kak, apa hubungan psikoterapi dan musik terapi? Atau tidak ada hubungannya sama sekali? Ya, thank you Ayah Natalia. Ini pertanyaannya sangat menarik. Jadi kalau psikoterapi itu kan satu bentuk terapi ya yang biasanya dipakai oleh psikolog, yang dipakai oleh psikiater, yang dipakai oleh konselor gitu ya. Nah, kalau hubungannya dengan musik terapi, kebetulan program Master of Music Therapy saya di Kanada itu fokus kita itu namanya music psychotherapy. Jadi bentuk psikoterapi yang selama ini orang-orang kenal itu bentuknya selalu verbal seperti bentuk counseling gitu. Nah, music psychotherapy itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan aspek-aspek psikoterapi tapi menggunakan medianya musik. Contohnya dalam improvisasi. Dalam improvisasi ada yang namanya teknik mirroring untuk kita menyamakan dengan klien, ada teknik yang tujuannya untuk men-challenge ide klien. Nah, itu kan interaksi-interaksi seperti itu sebenarnya sama dengan verbal psychotherapy, counseling gitu. Mungkin cuma caranya yang berbeda, tujuannya tetap sama ya Kak. Betul, betul. Lalu Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, dari Lydia Lukito. Apakah kita sebagai orang-orang yang mungkin tidak ada gangguan mental, bisa mengikuti terapi untuk tujuan membantu lebih fokus atau konsentrasi misalnya? Thank you Lydia. Ini ini Lydia Lukito yang dulu dari UPH bukan ya? Saya nggak tahu karena namanya familiar. Kalau misalnya untuk orang-orang yang tidak ada gangguan, sangat maksudnya welcome aja gitu. Jadi selama dia tahu datang ke terapi itu tujuan untuk apa, misalnya pun dia lagi nggak ada gangguan tapi ada masalah, sedang ada masalah aja gitu, sehari-hari silakan datang, bisa dibantu. Sama halnya seperti kita datang ke psikolog atau counselor, itu kan memang selama ini stigmanya adalah hanya orang-orang yang memiliki gangguan atau disorder tertentu yang perlu datang ke psikolog atau psikiater. Padahal sebenarnya sah-sah saja orang-orang yang tidak ada gangguan untuk datang ke konseling. Tidak ada salahnya. Sama halnya dengan musik terapi. Mungkin di Indonesia masih tabu ya Kak, untuk orang pergi psikoterapi, psikomusik terapi. Iya. Kak, dijawab sama Lydia Lukito. Iya Kak. Oke. Berarti benar. Halo Lydia. Halo. Oh iya Kak, ini udah mulai di penghujung Kak acara Kak. Dari Kakak sendiri ada nggak sih Kak pesan-pesan gitu untuk warga-warga Indonesia yang butuh yang terganggu mental atau mungkin punya penyakit musik terapi? Musik terapi maksudnya gangguan mental mungkin bisa disembuhkan dengan musik terapi Kak. Sebenarnya sih secara general aja, saya cuma mau bilang jangan malu untuk datang ke terapi, jangan malu untuk datang ke jasa terapi, untuk minta jasa terapi, karena sebenarnya itu hanya akan membantu kalian gitu loh. Nah, kalau misalnya verbal means atau verbal terapi itu sesuatu yang sulit dilakukan, misalnya sudah dicoba tapi misalnya mentok gitu ya, mungkin bisa dicoba ke music therapy.
Saya juga mau tekankan bahwa untuk sementara ini sih, sepengetahuan saya, di Indonesia itu terapi musik penyedia programnya hanya UPH. Jadi universitas lain setahu saya belum ada. Dan kalau misalnya di luar dari UPH ada yang membuat training-training yang misalnya hanya seminggu, 2 minggu, atau berapa bulan, lalu alumninya diperbolehkan untuk menyebut dirinya terapis musik, mungkin itu perlu dilihat lagi. Apakah lulusannya betul-betul profesional atau mumpuni, karena jujur saja program di UPH itu kan terapi musiknya 4 tahun. Itu saja untuk memasukkan seluruh music therapy universe, seluruh apa yang perlu orang tahu tentang terapi musik dalam 4 tahun itu aja sulit. Apalagi yang hanya cuman misalnya beberapa bulan atau beberapa minggu. Justru nanti dampaknya malah bisa berbahaya untuk kliennya. Kasihan kliennya kalau misalnya ketemu orang-orang yang tidak kredibel, tidak dididik secara proper atau baik gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan kalau di Indonesia sih, sepengetahuan saya untuk sekarang hanya ada di UPH. Ada nggak sih Kak kira-kira organisasi yang menaungi ini? Atau mungkin ada orang yang di sini yang menonton video ini pengen musik terapi, mereka harus bertanya ke siapa, harus datang ke siapa Kak? Gimana? Kalau misalnya untuk organisasi di luar negeri sendiri, kita sebenarnya ada organisasi sedunia. Jadi World Federation of Music Therapy. Mungkin bisa ditambahkan linknya atau saya buka. Atau mungkin nanti ditambahkan di kolom komentar kali Kak? Boleh ya, nanti kalau bisa ditambahkan. Jadi ininya linknya itu www.wfmt.info. Sekali lagi www.wfmt.info. Lalu ada juga untuk di Amerika sendiri itu asosiasinya www.musictherapy.org. Atau di British itu www.bamt.org. Kalau untuk mencari jasa terapis musik di Indonesia sendiri, sayangnya kita belum punya organisasi atau website yang menayangkan list terapis musik di Indonesia, tapi bisa email ke saya di kezia.putri@uph.edu. kezia.putri@uph.edu. Nanti bisa saya sampaikan ke terapis-terapis yang saya kenal. Kita ini komunitasnya kecil, jadi gampang untuk berkomunikasi satu sama lain. Kalau di daerah misalnya ada penonton yang dari daerah Tangerang, kebetulan kita di Siloam sudah ada terapis musik di Rumah Sakit Siloam. Di Rumah Sakit Siloam di Tangerang itu, Pak? Di Karawaci ya. Di Karawaci. Itu sudah ada terapis musik dan terapis musiknya itu di situ full time. Gitu. Oh, berarti bisa datang kapan aja gitu, Pak? Bisa untuk buat janji sama terapis musiknya namanya Jessica. Itu teman kakak juga, Kak? Ya, dia kebetulan di UPH dulu tuh setahun di bawah saya. Tapi kita sering ngobrol-ngobrol juga gitu. Bisa langsung datang ke dia kalau misalnya di Tangerang. Kalau di Jakarta nanti bisa saya salurkan saya refer ke terapis musik yang lain di Jakarta. Oke. Baru berarti untuk saat ini baru ada di Rumah Sakit Siloam di Karawaci aja ya, Kak? Kalau rumah sakit hanya ada di Siloam. Selain itu adanya di sekolah-sekolah atau private practice. Bisa hubungin Kak Kezia kali untuk bisa. Private. Silahkan. Oh iya teman-teman, emailnya Kak Kezia udah ditulis ya dari kolom komentar. Oke. Mungkin ada pesan terakhir Kak sebelum kita closing bebas baper kali ini. Mungkin karena situasi sekarang yang lagi agak genting seperti ini, mungkin pesan saya ya jaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik ataupun mental. Kalau menggunakan musik untuk menjaga kesehatan mental, menjaga suasana hati atau mood kalian atau emosinya, gunakanlah secara intensional. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Sukses terus jadi dosen di UPH-nya dan sebagai sukses juga jadi penerapi musik ya Kak. Amin, terima kasih.
Oke, teman-teman, sekian Bebas Baper kali ini. Sampai jumpa di Bebas Baper lainnya.